Oke teman-teman, sahabat channel lover, atau tentunya buat para penghobi dan penghobi barunya yang baru mampir, ajang silaturahmi dari saya. Isi waktu luang saya di sini jadi hiburan saya, mudah-mudahan ya ada manfaat. Ke ala kadaran konten saya harap dimaklumi, mudah-mudahan lebih nyata manfaatnya buat teman-teman semua di rumah. Nah tentunya nih teman-teman gak habis-habis sebenarnya ngobrolin tentang ikan cana ya. Pemogresan ikan cana tentunya di video saya sebelumnya cukup vulgar, tergolong tak ada rahasia-rahasiaan dalam proses pemogresan yang saya lakukan selama ini. Mungkin teman-teman yang ingin soan-soan coba main-main di konten-konten saya sebelumnya, mungkin kecentok ada permasalahan, soan ke video saya sebelumnya di kolom video, bisa cari di situ. Kurang lebih ada 4-5 video lah ngebahas tentang ikan cana. Walau panjang cuman udah full vulgar, tentunya teman-teman tonton kalah teman-teman santai, jadi biar teman-teman tuh lebih menghayati, lebih mendalami lagi perkataan yang saya ucapkan di video saya tersebut. Nah tentunya nih teman-teman ngebahas tentang itu semua ya, selama ini ngebahas tentang perawatan, pemogresan gitu teman-teman ya. Tentunya tak terlepas juga permasalahan selain itu semua ya dalam pemeliharaan, karena memang makhluk hidup. Tak terlepas lah ya dari ikan ini sakit gitu teman-teman ya. Jadi tetap ada dan cukup lumayan banyak juga penyakit yang dapat diderita oleh ikan cana. Nah jadi kesempatan video kali ini sengaja ngebahas itu semua. Tentunya mungkin ada yang belum masuk dalam pembahasan saya, tentunya langsung tanya aja di kolom komentar, meramaikan. Nah tentunya setiap kendala apapun ya, mudah-mudahan pengalaman saya di sini ya ajang sharing jadi tali silaturahmi lah, walau jauh di sana buat teman-teman semua di rumah ya. Nah tentunya teman-teman, yang pertama dalam permasalahan pemeliharaan ikan cana, tentunya tak terlepas dari harapan kita ikan cana ini bisa bagus nantinya ya, kategori seperti itulah istilah kasarnya. Cuman pada intinya juga tak terlepas juga dalam pemeliharaan tetap ada juga kendala sakit atau permasalahan sakit ikan tersebut gitu teman-teman. Nah cukup lumayan banyak ya. Nah cuman berdasarkan pengalaman saya selama ini, setiap permasalahan ikan cana ini itu tergantung teman-teman semua. Jadi seperti sakit itu tergantung teman-teman semua. Lakukanlah setiap permasalahan yang dihadapi ya, ikannya seperti ini seperti itu. Jadi lebih baik lagi untuk memelihara peliharaannya di rumah. Nah tentunya merangkum itu semua teman-teman, semua penyakit-penyakit ikan cana ini struktur awal itu berasal dari kualitas air yang memang kurang bagus tentunya. Yang seperti yang kita ketahui ikan cana ini terkenal memang ya agak kuat, seperti single tangan, nggak perlu pakai pompa pun dia bisa hidup, nggak perlu pakai aerator pun dia bisa hidup, karena memang dia sesi pengambilan pernapasan ya. Jadi dia langsung mangap ke atas gitu, jadi dia mengambil udara langsung di situ. Cuman juga tetap disarankan mungkin teman-teman yang ingin menggunakan aksesoris seperti pompa maupun aerator juga nggak masalah, tetap lebih bagus, karena memang pompa juga agak sedikit buat yang repot-repot kerja ya, nggak sempat WC atau water change atau ganti air, agak panjang juga waktunya, karena memang sehebat-hebatnya ikan ini tetap jika amoniak tinggi juga bakal tepar juga, bakal hancur juga ikan ini. Nah tentunya untuk aerator juga nggak kasih juga nggak apa-apa, dikasih juga lebih bagus, karena memang penyuplai udara ya yang membawa kandungan oksigen larut ke dalam air, dan otomatis juga vitamin-vitamin air juga terpenuhi. Jadi dalam teman-teman pemeliharaan maupun pemogresan juga tetap mendukung semua dari segi airnya gitu teman-teman. Nah jadi biasanya kendala yang dihadapi dari air tersebut ya teman-teman, tetap lakukan pergantian air rutin gitu teman-teman. Seperti biasa kalau saya di sini sih masih maksimal 2 minggu sudah saya ganti air, kadang seminggu sekali sudah saya ganti air. Apalagi yang kita penggunaan lampu biasanya itu oper alga dan tumbuh lumut di akuarium, tentunya nggak enak juga dilihat, tetap ganti air seperti itu. Nah terus pemberian pakan itu biasanya lakukan dan biasakan nih teman-teman ya, pemberian pakan itu secukupnya
upayakan tuh benar-benar habis. Jadi karena memang pakan ini sumber dari malapetaka penyakit ikan cana ini. Nah, jadi pemberian pakan seperti pakan-pakan yang mungkin yang udah pakan pelet mungkin lebih asik lagi. Tentunya tak terlepas dengan pakan-pakan yang protein tinggi maupun pakan-pakan yang bangsa hidup-hidupan itu teman-teman ya. Jadi seperti ikan, seperti udang, apalagi udang itu memang protein tinggi sekali, tergolong bagus. Nah, cuman udang itu juga merusak dari kadar air tersebut juga lebih tinggi karena memang dia ngunyah itu teman-teman ya, atau memuntahkan yang keras itu biasanya lebih cepat sekali berubah menjadi bakteri maupun sisa-sisa dari kotoran yang jadi amoniak itu teman-teman. Nah, tentunya seperti kodok juga seperti itu, terkadang dimuntahkan. Nah, jadi kualitas air tersebut lah yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit teman-teman ya, ngomong-ngomong soal penyakit ikan cana ini cukup lumayan banyak. Biasanya sisik mengelupas, terus ikan cana ini hitam kelam gitu ya teman-teman, mojok, terus wet spot. Nah, terus matanya bengkak seperti itu teman-teman. Nah, kalau soal sirip itu biasanya mungkin saat teman-teman WC terlalu rendah airnya, tiba-tiba siripnya lecet, luka dan kualitas air yang kurang bagus menyebabkan tingginya bakteri berkembang di situ. Jadi menggerogoti terus teman-teman. Biasanya penyakit nggak jauh dari itu. Dan terkadang juga yang fatalnya juga ikan ini tiba-tiba seperti kena stroke itu teman-teman. Tiba-tiba berenang asik-asik tiba-tiba jatuh lagi guling, loncat sana sini tiba-tiba mati. Nah, itu sering juga sekali terjadi. Nah, tetap pembahasan yang tadi kualitas air, kenapa memang saya bahas dari situ dulu dan baru penyakitnya. Nah, terus yang terakhir penanggulangannya seperti apa yang harus kita lakukan dalam segala macam penyakit ikan cana. Nah, berdasarkan pengalaman saya selama ini teman-teman ya, ikan cana ini tergolong agak mudah untuk perawatan penyakit yang menimpa si ikan cana ini. Yang pertama tentunya lakukan rutin kesalahan di awal, pergantian air rutin. Tentunya lebih bagus air yang memang sudah disiapkan. Nah, seperti itu, air yang sudah disiapkan, yang sudah diendapkan itu lebih bagus. Walau tak berpengaruh besar, cuman lakukan seperti itu juga lebih bagus teman-teman. Terus yang selanjutnya pemberian pakan secukupnya aja. Terus saat teman-teman pergantian air itu upayakan siapkan garam ikan teman-teman. Nah, jadi nggak usah sayang-sayang penggunaan garam ikan ya teman-teman. Jadi jangan ragu. Nah, itulah cukup simpel sebenarnya untuk pengobatan garam ikan. Ini kebetulan juga di belakang ada garam ikan. Nah, seperti biasalah garam ikan seperti ini teman-teman ya. Yang satu bungkus ini saya biasanya satu bungkus ini ukuran tank 30 x 30 x 40. Itu saya menggunakan kurang lebih 4 tank teman-teman. Jadi cukup lumayan banyak nih teman-teman ya. Saya gunakan segini nih saya cemplungkan ke dalam air gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sayang-sayang sama garam. Kadang takut kan orang-orang cuma dikasih 1 sendok doang. Cuman kalau untuk ikan cana nih lebih bagus diberi garam yang cukup lumayan banyak gitu teman-teman. Nah, tentunya selanjutnya ya teman-teman, untuk aksesoris tambahan mungkin teman-teman bisa kasih heater juga nggak masalah di ukuran size 32 atau 30. Tentunya agak mengurangi bakteri demi penyembuhan ikan-ikan yang lagi sakit. Nah, karena memang juga terkadang nih teman-teman ya, heater ini juga suhunya tinggi, sedangkan ikan ini kan kategori ikan-ikan yang memang penyuka suhu dingin itu teman-teman. Kalau ikan cana ini kan lebih suka terhadap suhu yang rendah sebenarnya. Cuman dalam perawatan harian apalagi media tank itu nggak masalah, gunakan heater mungkin teman-teman yang aman. Cuman kalau kayak saya memang tank cukup lumayan banyak ya teman-teman, mau saya gunakan heater satu-satu mabuk ujungnya, bayar listrik setiap bulan kan gitu teman-teman. Nah, jadi yang saya lakukan seperti itu aja. Saya lakukan pergantian air rutin, pemberian pakan ya, yang penting dia habis, jangan ada sisa. Dan udang juga jangan terlalu over pemberian udang. Itu biasanya yang keras tuh bakal dimuntahkan tanpa kita ketahui, muntahan halus jadi amoniak berlebih, fatal akibatnya gitu teman-teman. Bahkan biasanya nggak nyampe seminggu tuh air
yang model single tankan tanpa aksesoris pompa seperti ini nggak nyampe seminggu terkadang air tuh langsung kotor dan otomatis juga pembusukan bakteri juga berlebih di situ tentunya teman-teman. Nah jadi kalau kayak saya di sini penanggulangan segala macam penyakit itu saya hanya penggunaan garam ikan saja, dan mungkin nggak ada garam ikan pakai obat biru atau akriplavin juga nggak masalah, cuman idealnya alami ya. Jadi penggunaan garam ikan segala macam jenis penyakit yang saya sebutkan tadi. Nah tentunya panjang lebar dari tadi ini teman-teman mungkin ada yang sedikit kurang atau kurang pas ya, tentunya jangan sayang-sayang tentunya melengkapi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan komentar teman-teman atau ilmu yang teman-teman punya jadi berkah pahala buat teman-teman semua di rumah. Nah jadi sekedar tentunya salam satu hobi, salam channel lover. Jadi tentunya buat teman-teman semua di rumah ya. Oke, sekedar salam dari Reza Ornamental Case, salam satu hobi.